yang sama-sama benar atau saling sama-sama mengandung niat baik? Baliknya, dalam mengambil suatu keputusan, dalam untuk mendapatkan hasil yang baik dan tidak merugikan satu sama lain, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan pada kasus-kasus tersebut. Dan kita juga harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kasus dilema dan apa juga itu yang dimaksud dengan kasus rujukan. Jadi supaya tidak berbenturan satu sama lain. Itu dari penjelasan yang tadi. Kalau misalkan Bu ada kasus mengenai dilema, bagaimana Bu cara mengambil keputusan? Langkahnya bagaimana? Sebelum saya mengambil keputusan dalam kasus dilema, saya tadi harus juga mengidentifikasi dulu permasalahan yang terjadi. Kemudian saya juga harus minta pendapat juga dari dulu stakeholder yang ada di sekolah ini, misalnya guru BP dan juga termasuk siswa sendiri. Jadi itu langkah-langkah yang harus saya hadapi untuk menyelesaikan suatu kasus. Nanti kalau sudah ada titik temunya, baru memanggil antara kedua belah. Contohnya Bu bisa dijelaskan kasusnya mengenai dilema. Dilema itu kan misalkan dia saling melecehkan satu sama lain di dalam kelas, itu kan baru laporan dari siswa, miss sampai siswa nanti baru dipanggil lagi benar, minta penjelasan dari guru, siapa yang mengajar misalnya di dalam kelas, minta tanya dulu dengan guru bilang apa benar kejadian ini, ditanya lagi dengan siswa, nanti kan baru kita tentukan Bullying ya Bu. Mungkin Bu dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika mungkin ada dari yang Ibu banyak. tantangan yang paling dasar itu untuk mengambil keputusan yang terbaik itu dan tidak merugikan satu sama lain itu sangat sulit sekali. Makanya kita harus berhati-hati untuk mengambil keputusan dan kita juga harus mendapat dukungan dari warga sekolah yang ada di SMP. Mungkin ada sedikit apa tuh namanya pemikiran yang sangat dalam dalam keputusan itu ya. Iya, Biar tidak merugikan. Dia tidak merugikan sama sekali dan kita harus juga menyelesaikan suatu permasalahan itu secara berkeluargaan. Biasanya yang Ibu ambil itu mengenai keputusan itu hasil akhir atau banyak yang berpihak dengan belas kasihan? Melihat kasusnya, kita tidak boleh juga harus melihat kepada belas kasihan. Kita harus melihat proses terjadinya kasus itu, sehingga nanti setelah hasil diskusi dipertemukan antar dua kelompok itu, kelompok yang satu kelompok yang lain itu, dan diskusi antar guru, dan kalau tidak bisa juga di antar guru, kemudian mungkin minta pendapat dengan pengawas dan komite sekolah sehingga menghasilkan hasil yang terbaik bagi yang menerima yang mengalami permasalahan. Kira-kira faktor yang selama ini sangat membantu Faktor yang sangat membantu stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin itu saja Bu wawancara sedikit tentang keterampilan kami juga di sini sambil menerapkan materi pembelajaran dilema etika dan moral langsung menghadapi sekolah ya, berbagi pengalaman. Mungkin nanti suatu saat juga hal seperti ini kami akan dapatkan juga Bu ya sebagai CGP untuk membimbing pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu. Semoga bermanfaat ya. Amin.
maaf Pak mengganggu waktunya. Di sini saya bermaksud sedikit meminta berbagi pengalaman Pak terkait dengan masalah-masalah mengenai cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan moral. Bisa Pak cerita sedikit? Etika dan moral. Iya. Karena kalau masalah etika moral itu ada bisa tertulis, bisa lisan, bisa tindakan perbuatan. Bisa identifikasi tertulis misalnya kalau kita buat peraturan yang tidak cocok dengan sifat siswa itu kan bisa semacam ada masalah. Lisan kita nyampaikan ke lisan juga begitu. Perbuatan kita lewat ke jalan juga dengan anak itu udah perbuatan itu bisa identifikasi, bisa lisan, perbuatan tertulis. Intinya itu nanti terjemahkan sendiri lah, iya kan? Untuk menghadapi kasus tersebut Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Secara umum lah biasanya kan ya masalahnya timbul di mana. Kalau ke anak itu yang bermasalah ya kita selesaikan. Jelas intinya karena ada pendidikan yang sampai anak terganggu gara-gara itu kan. Intinya itu saja loh, bukan tidak terlalu banyak. Masalah masalah ini kan tergantung kita masing-masing. Intinya semua berpusat ke anak, jangan sampai anak terganggu. Bagaimana caranya kita memberikan semangatnya, pendekatannya terserah. Kan tiap guru masing-masing berbeda. Tapi intinya seperti itu. Jadi dapat berpihak pada murid ya Pak? Ya intinya kan ini, Iya. cuman itu. Kalau misalkan di sekolah ini terdapat kasus yang seperti itu Pak, mungkin tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan? Tantangan ya dari kita pribadi sebenarnya, bukan dari anaknya, dari kita sanggup gak berbuat itu kan tantangan. Kalau dari anak pasti seperti itu. Nah kita yang mengurusin itu gimana, tantangan pribadi kita untuk mengatasi itu gimana, sanggup gak kita? Kalau nggak sanggup gimana kita membuangnya, bagaimana kita manusia. Intinya siswa itu tantangannya di diri kita, bukan di siswa. Bagaimana kita menyebabkan sehingga anak itu kan tidak terganggu masalah-masalahnya itu. Ngerti tuh? Biasanya ini kalau misalkan ada kasus seperti itu, siapa saja yang Terlibat. terlibat? Ya sebenarnya karena itu lembaga pendidikan semuanya ada di sekolah lah. Seluruh dengan tetap memperhatikan bahwa itu berpihak pada anak, cuma itu sih. Karena lembaga pendidikan tidak boleh satu orang ini satu orang ke sana. Kalau rujukan moral? Kalau misalkan ada masalah rujukan moral? Rujukan? Iya. Ya, artinya yang tadi pendidikan ke dasar anak lagi kan. Serius-serius kita mempengaruhi anak, mendampingi anak kan. Contohnya moral. Contoh rujukan moralnya misalkan ada guru yang mau masuk sini, memberikan sedikit ini seperti itu. Atau misalkan ada buku gratifikasi ya di sana. Iya. Sebenarnya itu jangan ke sana, jangan pakai iming-iming. Intinya dibalik. Lakukan dulu, setelah selesai terserah mau ngasih. Jangan di depan. Itu kan tinggal kita melakukan kapan, bentuknya apa, kapan menghasilkannya. Misalnya guru mau masuk ini, bawa ini, salah. Nanti yang memberi ini kan jadi gak ikhlas lagi, cuma melihat itunya. Misalnya si A mau ke sini, anak mau ini, Pak aku mau ke, niatku mau ke ini, perguruan ini gimana, sambil bawa ini, jangan. Biarkan mereka terbiasa deketi yang kita mau. Kalau di akhir sih gak masalah kayaknya. Itu kan dari rasa syukur mereka mungkin. Jangan terima kasih. Kalau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan itu Pak, yang berasal dari dalam negeri Pak, bisa diceritakan? Dari dalam guru atau dari dalam pribadi? Dari dalam pribadi. Ya, tetap itulah faktornya. Intinya kalau di dalam diri sudah punya niat membantu siswa, membantu orang lain, itu faktor diri masing-masing. Mau nggak membantu?
Kalau siap membantu pasti ya dengan ikhlas. Makanya faktornya di dalam diri masing-masing. Kalau dari aku ya faktor diriku mau nggak, cuma sederhana itu bisa dijabarkan, tapi cuma sederhana dari pribadi masing-masing. Punya nggak karakter itu, karakter mau memberi, membimbing, beramal, kan di situ sebenarnya. Kalau faktor diri masing-masing ada, nggak usah pikir panjang, intinya di sana. Karena kan kadang-kadang orang kan ada sifat dendam, ada ini, artinya pribadi masing-masing. Jadi faktornya itu tadi, kalau pribadi masing-masing sudah ke situ arahnya, mau berkorban, ini pendidikan, beramal, pasti aman. Ya. Nggak takut ini ya Pak, yang nggak takut kita melanggar hukum seperti itu. Enggak, jangan, bukan biasanya kalau sudah itu moral, nggak ada hukum moral. Moral dalam kita saja. Iya, contoh kasus kita kemarin kan yang paling saya lihat itu. Masa aku mau ini kan nggak bisa. Moral artinya apa ketika ini kita bina dengan cara kita sehingga jadi baik saja itu. Jadi tetap untuk terus membina walaupun mereka Iya. salah. Jangan sampai orang itu. Memang kelas kemarin kan, ya sebenarnya secara ini kan aku terganggu semua. Iya. Cuman apa kok lalu aku terganggu, aku nggak punya jangan, kita nggak baik. Kalau jadi pemimpin jangan ke situ. Yang penting ya memang kadang-kadang dari luar kan ini kok ini. Iya. Banyak itu media sosial sudah mulai. Itu makanya lebih baik kita sendiri dan juga kita yang niatnya baik membantu supaya mudah-mudahan kita selamat. Dan orangnya lama paham sendiri. Dan dia akan tahu, oh ya aku dulu ini aku itu. Waktu kita sudah sampai di dinas itu. Iya. Tapi kalau kita terus mundur, mau kita marahi, jangan. Kita malah harus mengumpul ya Pak, jadi sebagai pemimpin. Kuncinya di situ. Terima kasih Pak atas waktunya. Cuman itu. Iya, terima kasih. Nah sekarang boleh dikit banget. Iya. Yang lain kembangkan sendiri lah. Iya, biasanya. siap. Pak sudah mengganggu waktunya dan insya Allah ini bisa kami kembangkan untuk menjadi laporan kami sebagai calon gubernur. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak, ya. Ya, betul.